Akhirnya dipakailah cincin yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun kasih orang. Ustaz Somad, ya. Ustaz pakai cincin ada magic-magicnya. Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh hebat Pak Ustaz. Duduk aja jangan makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun bersulam mutiara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dibuat pembawa acara. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa duduk di panggung. 6 jam saya terbang, dikasih makan sayur jagung. Dari Banda Aceh 3 jam ke Cengkareng, Jakarta. Dari Jakarta 3 jam ke Gorontalo. Disambut oleh Bapak Bupati, Profesor Nelson, diberi sayur jagung. Dalam hati saya, sampai hati Bapak. Ternyata jagung Gorontalo luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustadz? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian dari mulai Sabang sampai Papua, kalau mau tahu rasanya, datang ke Gorontalo. Kualitas ekspor. Satu kata Pak Ustadz, amazing. Apa kata Pak Rahmat? Saya makan tadi dengan Pak Bupati, di depan saya duduk Pak Rahmat. Hubullah. Kata orang Gorontalo, hubullah. Dari bahasa Arab, hablullah. Hubungan dengan Allah. Karena orang Belanda payah menyebut hablullah, ditulisnya gobel. Itu asal. Apa kata Pak Rahmat Gobel tadi? Ustadz Somad, coba dulu dicoba makanan Gorontalo ini. Di sini makanan cuma ada 2, enak dan enak sekali. Masya Allah. Nampaknya kalau lama saya di Gorontalo ini bisa gemuk sedikit. Saya bangga bisa duduk bersama mereka-mereka yang dulu waktu kami sekolah, kami hanya melihat mereka di TV. Itulah dia Profesor Dr. Insinyur Haji Habib Fadel Muhammad Rahmat Gobel. Dulu kami sekolah selalu lihat mereka, tokoh nasional. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk bersama dan makan bersama dan foto bersama. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Duduk pula di sebelah kanan saya Bapak Kapolres. Apa kata Pak Kapolres? Saya Ustadz Somad kemarin pergi haji, berdoa di depan Ka'bah, ya Allah izinkan aku bisa membawa Ustadz Somad ke Gorontalo. Ternyata doa kita kadang dikabulkan Allah, tidak melalui kita tapi melalui orang lain. Betul? Makanya kalian anak-anak muda kalau tidak jadi nikah dengan dia, boleh jadi niat kita dilanjutkan oleh orang. Tentu tak dapat saya sebutkan semua yang hadir di sini. Ada pula Bapak
Komandan Brimob kita, Ustadz Somad, kata panitia, sebulan sebelum Ustadz mau datang, Bapak Komandan Brimob sudah datang memberitahu ke kami sambil bertanya, apa betul Ustadz Somad mau datang? Ya. Kenapa? Takut hoax. Nah, ternyata malam ini bisa bertatap muka dan Masya Allah Bapak Fadil Muhammad memang ramai, tak nampak ujungnya di mana. Wah. Saya heran kenapa tenda ini dipasang, untuk apa? Dikatakan panas tidak, hujan juga tidak. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan ini masyarakat ramai karena dikerahkan oleh Pak Bupati. Lihatlah, saya cuma mancing aja. Lihat ini orang Gorontalo, mereka tulus, tak ada dusta di antara mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan Gorontalo tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Gorontalo beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan untuk mereka barakat, berkah-berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Lihatlah suburnya Gorontalo. Dulu ada orang berkata negeri kita ini untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Hari ini memang betul-betul nampak, dari aspal pun tumbuh bunga-bunga, tanaman-tanaman. Luar biasa. Indah. Ini bukti. Oleh sebab itu tidak ada alasan orang Gorontalo hidup miskin, susah, melarat karena tanahnya subur. Pak Fadel, ini bukit, ini batu Pak. Iya Ustadz Somad, ini batu kapur. Kenapa Ustadz tanya? Saya lihat batu, ada gua, kok bisa ada tanaman di atas? Dari batu bisa keluar tanaman, maka bercocok tanam. Kebun luas sejauh mata memandang, hebat. Makanya orang Gorontalo bisa berkata, itu kebun jagung, itu sawah terhampar. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Ya punya orang Gorontalo. Kitalah yang memakmurkan tanah ini. Tidak ada bibitnya, datang ke dinas pertanian, Pak, kami perlu bibit. Bibit apa? Bibit jagung. Sudah ada. Sudah 2 kali Ustaz sebut jagung. Berkesan sekali Ustaz dengan jagung Gorontalo ini nampak. Kualitas ekspor, rasanya rasa ketan. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan orang, buktinya padi surplus beras, bukan orang Gorontalo membeli beras dari tempat lain, malah beras yang ada di sini justru menghidupi orang lain. Ustadz tahu dari mana? Makanya baca berita. Jangan buka internet cuman mau cari berita artis udah cerai atau nikah, pacaran atau hamil. Apa kau ikuti itu berita-berita? Itu YouTube luar biasa mendidik. Adik-adik yang dari Fakultas Pertanian, yang hobi bertani, buka itu ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Buka www.youtube.com. Tulis saja di search, tulis di situ. Bagaimana cara tanam padi panen setahun 5 kali, enter. Gitu. Saya Pak Ustadz untuk bertani tidak mau. Terus saya maunya karamba ikan. Buat. Bagaimana cara saya bisa beternak ikan di Danau Limboto? Canggih. Ustadz tahu dari mana? Pak Fadel, ya, tolong bawa saya ke makam orang-orang soleh. Karena dengan berada di tengah orang soleh, baik hidup maupun sudah meninggal, itu hati kita menjadi tenang karena kebaikan mereka, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pun dibawa ke makam awliya, wali Allah. Dari atas nampak danau begitu indah,
terhampar tanam-tanaman yang hijau. Lalu kemudian kami pun berziarah. Negeri ini tetap aman, damai. Yang saya ceramahi hari ini semua orang-orang baik-baik. Ini adalah buah daripada dakwah para habaib dan para ulama di masa lalu. Makanya 3 pondasi tadi yang disebut Pak Prof Nelson Bupati kita. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Makanya kalau kata sambutan itu dengar baik-baik. Saya kalau ada kata sambutan saya rekam itu baik-baik. Oh itu. Ini kadang orang kata sambutan foto. Nah, kita akan bangkit yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Amin. Kalian yang sarjana pertanian, bangkit, tanam apa yang bisa ditanam. Sarjana peternakan, lanjutkan. Mau buat karamba ikan, mau buat apa? Modalnya dari mana? Ini di atas ini kan orang kaya-kaya semua. Ajukan proposal, bagi hasil, mudharabah, murabahah, permodalan. Itu yang akan membangkitkan semangat kita. Jangan mau tamat kuliah, cita-cita tertinggi PNS. Kemarin saya ketemu kawan saya di airport. Itu istrimu? Iya, loh. Dulu perasaan bukan yang ini yang ketiga. Saya tanya, PNS mana boleh? Ente kan PNS, mana boleh istri lebih dari 1? Aku keluar dari PNS gitu. PNS 1, keluar dari PNS bisa 3. Nah, kalian masih mau juga jadi PNS? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Tak ada bintang malam ini. Semua bintang sudah turun ke Gorontalo. Bintang dari Jakarta hadir semua. Ini mereka yang ada di atas ini bintang-bintang kita semua. Yang selama ini fotonya kita lihat di pohon-pohon kayu. Naik semua. Masya Allah. Jadi saya lihat satu-satu. Loh, ini perasaan lebih ganteng dari foto yang kemarin. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang jelas, mereka ini adalah orang-orang yang berilmu, betul? Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Orang yang beriman diangkat derajatnya. Tapi ada lagi yang diangkat derajatnya selain iman. Apa dia? Wa utul ilma. Berilmu. Beriman, berilmu. Bukan sekedar iman, tapi ada ilmu pengetahuan. Makanya Islam mengajarkan kita ilmu pengetahuan yang luar biasa. Al-Jabar, matematik. Siapa dia? Al-Khawarizmi, optik, tentang kaca, tentang kamera, tentang kemajuan teknologi. Siapa dia? Ibnu Haytham, filsafat, Aristoteles, Demokritos, Thales. Siapa dia? Dapat diterjemahkan, diinterpretasikan oleh Averroes. Patungnya masih ada tegak berdiri di Andalusia. Averroes. Orang Barat menyebutnya Averroes, orang Arab menyebutnya Ibnu Rushd. Averroes, Ibnu Rushd, Abdul Somad, so much. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Pak Gobel aja yang bisa pakai istilah Belanda, saya pun bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan bangkit. Tapi ternyata di Gorontalo bukan cuma slogan. Mari kita tingkatkan 3, berilmu, beragama, berbudaya. Ternyata yang ngomong cuma taman SMA. Bukan saya melecehkan orang taman SMA, tapi dapat dilihat dari kualitas bupati profesor. Itu kan luar biasa. Profesor, bupati. Saya untuk nanya-nanya itu segan. Makanya tadi waktu saya dengar bupatinya profesor. Loh, kok bisa bupati profesor? Saya nggak pernah saya nanya. Kan nggak mungkin saya, Pak, Bapak kok bisa bupati jadi bupati? Nampak betul bodoh kita kan? Hilanglah wibawa kita.
Masa LCMA nanya? Tapi saya diam. Jadi tadi waktu pas makan saya diam-diam aja. Nah, akhirnya cerita sendiri Pak Fadel Muhammad. Kata Pak Al-Habib Fadel Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Ustadz Somad, ini orang akademisi, rektor, tapi mau coba-coba jadi bupati. Jadi. Ternyata kalau kalian berilmu, coba-cobanya aja jadi. Apalagi kalau serius. Iya kan? Oleh sebab itu maka mesti berilmu. Ini tidak ada ilmu sama sekali. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diberikan sesuatu kepada orang yang tidak berilmu, fantaziris sa'ah, tunggu kehancuran. Jembatan hancur, bangunan hancur, luar biasa. Maka tingkatkan ilmu pengetahuan. Tadi sebelum sampai saya lihat sebelah kanan, Universitas Gorontalo. Masya Allah, megah gedungnya, hebat bangunannya, pagarnya. Kenapa itu Ustaz ceritakan? Itu yang nampak saya. Oleh sebab itu maka kalian harus punya cita-cita. Nanti kamu kalau habis ini S1 ini mau kemana? Saya mau S3. Gitu. Enggak, kamu habis ini mau kemana? Saya mau mati aja Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau engkau berbuat untuk dunia, seakan-akan engkau hidup untuk selamanya. Gitu. Kamu rencana kemana? Saya mau S2, saya mau S3, saya mau postdoktoral. Yang ngomong aja cuman LCMA. Kenapa Ustaz enggak doktor? Saya dapat beasiswa 7 tahun dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. 7 tahun. Yang baru saya habiskan 2. Selesai saya dapat titel Diplôme Études Supérieures Approfondies. Masih ada jatah saya 5 tahun lagi. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Masih ada jatah kalau mau S3, PhD, Doctor of Philosophy. Tapi saya adik-beradik kandung cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Tidak ada anak perempuan. Ibu sudah tua. Kata mak saya, "Mak, aku mau S3. Tak ada gunanya kau S3 kalau aku almarhumah. Itulah maka saya pulang. Jadi jangan nanti apa itu Ustaz Somad ngasih kami motivasi harus berilmu, harus S3. Dia sendiri cuma LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu pulang bawa ijazah. Sekarang udah nikah, udah punya anak. Tapi baru sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Masya Allah. Mudah-mudahan yang ikut acara ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustaz mendekat kemari? Tak tahu, tergerak aja hati saya. Mungkin disinilah akan lahir calon-calon sarjana-sarjana. Di antara yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan hati saya adalah boleh datang tim survei malam ini, bisa diseleksi. Lihatlah, saya yakin dan percaya yang hadir malam ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Anak muda. Itu berdasarkan pengamatan Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Habib Fadel Muhammad. Lengkap itu sudah. Ustadz Somad, saya perhatikan tadi, itu yang banyak anak muda Ustadz Somad. Betul. Gimana cara kita menguji anak muda atau tidak? Dengar dari suara takbirnya. Takbir! Anak muda. Orang tua mana bisa kuat begitu? Allah. Dia nggak bisa kuat sedikit kumat, darah tinggi, mati. Dulu kalau pengajian itu kan yang hadir orang tua, semuanya nengok lantai. Pengajian kita malam ini adalah tentang sakratul maut. Hari ini kita bicara tentang pengentasan kemiskinan, bukan dengan perbuatan macam-macam. Yang punya bakat pertanian, tanam tanaman. Yang punya bakat peternakan, buatlah karamba, kolam ikan. Yang punya bakat bisnis, berguru kepada para entrepreneur, bisnismen kita. Maka insya Allah lahirlah anak-anak muda seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Nggak nyambung ngomong Pak Ustadz. Masa model orang kaya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kan miskin, pakai baju compang-camping, bajunya koyak, perutnya diikat dengan batu. Itu Muhammad mana? Bukan Muhammad yang saya kenal. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah entrepreneur sejati, bisnismen yang kaya raya. Betul? Siapa yang bilang? Betul-betul aja. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita was-shaib, perjalanan musim syita, musim dingin, was-shaib, musim panas. Syita dingin, shaib panas. Syita dingin, shaib panas. Jangan nanti keluar dari sini saya tanya, apa musim dingin? Shaib apa syita ya? Mudah cara ingatnya. Syita dingin, keluar air liur dingin. Syita dingin, shaib panas. Makkah di tengah kampung halaman Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musim dingin syita, mereka turun ke Yaman. Musim panas shaib, mereka naik ke atas. Maka perjalanan bisnis mereka kita hitung: Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, Irak. Bisnis Nabi 7 negara. Jadi yang kalian bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Nabi Muhammad SAW itu kalau hidup sekarang bisnismen ekspor impor. Makanya Khadijah mau nerima dia. Itu kan semua ini sekarang anak muda datang, Pak, aku mau minang anak gadismu. Apa yang kau bawa? Ku pinang dengan bismillah. Aduh, kemarin saya dapat baca berita, ada orang di Sulawesi menikah maharnya 300 juta. Lalu semua orang memuji, hebat, luar biasa. Dia belum baca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah maharnya 1 miliar. Oh, Ustaz Somad bahaya nih ceramah begini. Kenapa? Jangan-jangan nanti naik harga mahar. Anak-anak muda semuanya besok unjuk rasa di kota Gorontalo, bawa baliho besar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Tujuan Abdul Somad menyampaikan ini untuk beritahu bahwa bisnis, usaha, dagang, tani adalah membangkitkan ekonomi umat Islam mesti kuat. Adapun mahar tetap turun. Nikah yang paling bagus aqalluha mahran, yang maharnya murah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Ibu-ibu yang punya anak gadis, mau dapat barakah? Nikahkan anak gadismu dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Anak-anak muda setuju? Besok pagi langsungkan. Jangan lama-lama. Nah, beginilah betapa indahnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Di tengah malam majulah mempelai laki-laki yang soleh-soleh dari Gorontalo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mertua di sebelah kamar mendengar suara apa itu Adinda? Menantu kita sholat tahajud dengan istrinya. Kita udah nikah 30 tahun gak pernah sholat tahajud. Mereka malam pertama sudah tahajud. Siapa yang tak senang? Betul? Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron. Insya Allah akan diwujudkan oleh anak-anak muda Gorontalo. Engkau kaya bukan untuk membangun rumah yang besar. Engkau kaya bukan untuk membeli mobil yang mewah. Engkau kaya untuk berinfak, bersedekah, mendirikan sekolah-sekolah, tempat lembaga pendidikan. Betul?
Yang kaya-kaya pulang dari sini segera datang ke sekolah pesantren Al Khairat, tanya berapa batu bata yang perlu, berapa semen yang perlu, berapa atap yang perlu. Saya tadi dari sana, mereka sedang pembangunan. Saya tadi foto sengaja, Pak Habib Fadil Muhammad, kita foto backgroundnya gedung yang belum selesai. Ambil supaya apa? Di share supaya orang melihat nanti, wah ini tempat investasi akhirat ini. Mereka akan datang besok pagi ke Al Khairat, tanya mana semen yang berapa perlu, kamu perlu berapa sak, kamu perlu batu kerikil berapa mobil, kamu perlu berapa. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Mantulah. Insya Allah orang Gorontalo yang berhasil tanam tanaman pertanian maju, berhasil bisnis entrepreneur, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang soleh. Gak nyambung. Ustadz Somad bicara tentang pemimpin yang soleh, apa hubungannya dengan orang yang kaya? Karena orang yang mapan secara ekonomi, suaranya tidak akan bisa dibeli. Betul? Kalau ada caleg-caleg, calon-calon yang bagi-bagi uang di Gorontalo, tidak mempan karena orang Gorontalo mapan secara ekonomi. Nih 100.000 tolong pilih saya ya, gak mempan. Kalau 1 juta bisa jadi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Gorontalo. Oke. Ini Ustaz ada yang bagi-bagi uang 100.000. Haram. Jangan kasih anak istrimu makan haram. 100.000 yang kau ambil kau belikan beras. Beras masuk ke dalam rice cooker. Sejam dibuka. Ya nggak masak, nggak kotlek. Pencet lah. Setelah pencet, tutup, sejam baru buka. Nasi. Lalu kau suap dengan sayur jagung. Ikan panggang yang enak luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi darah. Darah haram setetes masuk ke jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Darah haram dari jantung ke otak, otak anakmu hitam gara-gara uang haram. Maka kalau ada yang 1 juta, jangan kau terima. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, jangan tepuk tangan dulu. Ambil uangnya, serahkan ke sekolah-sekolah yang perlu bangunan-bangunan. Setuju? Gak sama kuat setujunya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ambil uangnya, serahkan ke pembangunan sekolah. Setuju. Saudara yang dimuliakan Allah, ayyuma lahmin, kau makan sepiring nasi, lalu kemudian berubah menjadi setetes darah masuk ke badanmu, berubah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin, kalau daging di badanmu itu tumbuh dari nasi yang haram, dari beras yang haram, dari makanan yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ditimbang nanti engkau di akhirat, berat 50 kilo, yang halal 20 saja, yang lain haram. Diobok-obok kau dalam neraka jahanam. Bismillah. Tiap hari kau berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 wa qina adzaban nar. Tapi ternyata kau sudah menyuapkan makan haram ke anak-anakmu. Kira-kira masih ada yang mau ngambil uang sogok 100.000, 200.000? Ya. Hebat. Biasanya orang ketawa itu tanda setuju. Setuju untuk tidak maksudnya. Amin. Ini pesan yang pertama, berilmu. Berapa banyak orang tua meninggalkan anak-anak yang hebat secara ekonomi, tapi karena tidak ditinggalkan ilmu, tuan tanah menjadi tukang bersihkan tanah.
bapaknya kaya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Itu tanah siapa? Tanah bapak saya. Sekarang punya orang. Gara apa? Saya jual. Mau nikah? Jual. Punya anak? Jual. Mau nikah lagi? Jual. Ustadz ini udah 3 kali ngomong nikah lagi. Istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Kalian yang anak-anak, ayah kalian sudah tua, ibu kalian meninggal. Kalian berbakti kepada orang tua dengan apa? Ini ada 3 orang anak. Apa kata dia? Papa, setelah mama meninggal, papa jangan pusing. Papa bisa datang ke Surabaya, papa bisa terbang ke Singapura, papa bisa terbang ke Mekah. Silakan papa mau terbang kemana. Kata si bapak, kalian terbangku saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berilmu. Anak-anak yang ditinggalkan dalam keadaan berilmu, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu. Wal malu anta tahrusuhu, sedangkan kalau kau tinggalkan harta, engkau yang menjaganya. Tinggalkanlah kepada anak-anak kita ilmu. Kalau anak kita berilmu, dia bisa jadi bupati, betul? Anak kita berilmu, dia bisa jadi menteri, betul? Anak kita berilmu, dia bisa jadi bisnismen. Yang Ustaz omongkan ini mana? Nih contohnya yang ada di atas ini. Nama tak disebut, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz dari tadi megang kepala terus? Topi baru. Dah, cukup saya tegak di sini ya. Mohon maaf. Ini Ustaz Somad tidak menghormati Habib. Kenapa berani membelakangi ulama? Kenapa berani membelakangi pemimpin? Kenapa berani membelakangi profesor? Sebelum maju tadi saya sudah mohon izin dulu. Perhatikan, rekamannya masih bisa diputar ulang. Waktu saya gini mereka semuanya setuju. Baru saya maju. Andai tadi mereka nggak setuju, pas saya gini mereka semua enggak. Ceramah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadap ke sana, ibu-ibu tuh mau ngambil foto backgroundnya jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Ada gambar Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD, Master Pendidikan, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Apa hubungan Pak Bupati dengan Ketua Penggerak PKK? Di sebelah beliau pula ada Profesor Dr. Insinyur Haji Fadel Muhammad, dan di sampingnya macam-macam saya kenal. Masya Allah, tabarakallah. Bersanding foto saya dengan Bupati, Profesor, dengan Gubernur Gorontalo. Tidak ada mantan di antara kita. Gubernur Gorontalo tetap Bapak Fadel Muhammad. Adapun yang sekarang-sekarang itu hanya orang yang melanjutkannya saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita di sini karena ilmu. Karena ilmu kita bersama. Kalau tidak karena ilmu tak mungkin. Bersama karena harta-harta akan binasa. Bersama karena keluarga hari ini mungkin tak jadi keluarga. Tapi bersama karena ilmu, bil khusus ilmu yang datang dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kita bahas satu tentang ilmu. Tadi saya mulai tausiah tepat jam 9, sekarang jam 9.35. 35 menit saya sudah bicara, baru satu kita bahas. Sekarang pindah yang kedua. Pertama ilmu, yang kedua agama. Sehebat apa agama bagi orang Gorontalo? Ternyata 6 jam saya terbang dari Pulau Sumatera, filosofi yang sama. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Tadi siang saya dibawa tausiah di masjid. Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, kaligrafi.
Semua orang yang masuk ke Masjid Agung Gorontalo seperti melihat kucing. Cantik kaligrafinya, luar biasa. Cantik ya Pak Ustaz ya? Iya, mewah, cantik ya. Apa bacaan? Nggak tahu. Agama. Kalau mau tahu kehebatan, kekuatan agama, lihat masjid-masjidnya. Gorontalo kiri kanan saya lihat masjid. Tadi kami terlambat pulang, terdengar suara azan, lalu sholat maghrib bersahut-sahutan ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pula ramai di airport, bertemu dengan orang. Pak Fadil memanggilnya Ammi. Bahasa Arab Ammi artinya, kalau bahasa kampung kami, my uncle. Ammi. Apa kata Ammi yang dipanggil Pak Habib Fadil Muhammad? Ustaz Somad? Iya. Di sini baca Alam Nasrah 7 kali. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ini ayat untuk meringankan beban. Kenapa Ammi menyuruh saya baca Alam Nasrah 7 kali? Berarti beban yang akan ditimpakan ke pundak saya di Gorontalo berat sekali. Datang cemas saya. Apalagi saya ini kan orangnya pernah kena traumatic syndrome. Di beberapa tempat diusir. Diusir. Jadi kadang turun dari airport itu detak jantung tak normal juga. Apalagi mendengar nama, kau mau kemana? Gorontalo. Ngeri, jangan-jangan. Begitu sampai baca Alam Nasrah 7 kali. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa yang akan saya terima nanti ini? Rupanya betul, sampai di Masjid Agung pagi tadi saya dengar bapak-bapak dari kepolisian, gimana mobil bisa masuk? Mobil tidak bisa masuk nampaknya Pak. Jadi gimana? Harus berjalan manusia seperti semut. Ngambut. Ini kalau ditariknya topi saya yang baru ini. Ini yang saya pikirkan. Alhamdulillah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, membuat orang tuli. Orang kalau sudah cinta, dia bisa buta, dia bisa tuli. Ini jamaah terlalu cinta. Saking cintanya dia buta, dia tidak tahu Ustaz itu kurus. Ditariknya tangan itu bisa copot. Itulah maka bapak-bapak dari Satpol PP, dari kepolisian ini datang. Ini bukan mereka dari TNI. Mereka hadir ini bukan Gorontalo tidak aman, Gorontalo aman, tapi orang Gorontalo terlalu cinta dengan Ustaz. Jangan nanti keluar rekaman ini di internet, keluar isu Gorontalo tidak aman, jangan tanam investasi, Ustaz aja ketakutan. Tidak, di sini aman, damai. Kenapa? Yang kedua, masyarakatnya tidak hanya berilmu tapi beragama. Dan agamanya apa? Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Allah kedamaian. Nama agama kita Islam. Orang yang menebarkan kedamaian disebut dengan Muslim. Kita ini orang yang menebarkan kedamaian. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, ngomongnya kasar, sumpah serapah, caci maki, dia tidak layak disebut Muslim. Lalu siapa dia? Pengacau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ustaz Somad selama ini ceramahnya mengacau atau menenangkan? Menenangkan. Yakin? Jadi kalau ada orang ngejek-ngejek saya di internet, bela saya ya. Sebanyak ini membela, siapa yang takut? Takbir. Betul, Somad berani, cuman masalahnya besok pulang sendiri juga. Ini yang jadi masalah. Tapi kita tetap bersama Allah. Kun ma'allah, tetaplah bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar.
Sabar apa? Sabar jangan caci maki, sabar tahan lidah, jangan sumpah serapah, sabar tahan tangan, jangan pukul-pukul pipi, tarik-tarik rambut, sobek-sobek kantong. Itu bagi siapa? Orang yang anaknya meninggal, suaminya meninggal. Dulu orang Arab jahiliyah musyrik, kalau anaknya meninggal, suaminya meninggal, ya Allah, marah. Tapi setelah Islam datang, dia sabar. Dia, ibu enggak nangis suaminya meninggal? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa enggak nangis? Saya sabar. Kenapa sabar? Udah lama aku tunggu. Sabar. Oleh sebab itu sabar. Bapak Ibu lihat itu di internet, komen-komen mereka di YouTube, di Instagram, di Facebook. 3, YouTube, Instagram, Facebook, mereka caci maki, sumpah serapah, mereka buatkan meme, mereka hina-hina, mereka macam-macam kata-kata, caption jelek-jelekkan saya. Pernah tak Bapak Ibu lihat saya balas mereka? Ada? Pernah. Kenapa Ustaz tak balas? Saya tak tahu passwordnya. Saya hanya baca aja, saya baca, menggeletar kadang saya baca. Mau saya hampanting HP, jangan nanti HP-nya rusak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apapun yang kita terima, banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Memangnya kalau kita marah selesai masalah? Tidak. Kalau masalah bangsa ini selesai dengan marah, tidak perlu ada tabligh akbar, tidak perlu ada seminar, tidak perlu ada loka karya. Lalu apa kita buat? Hari marah nasional. Marah, marah, marah. Tidak selesai. Oleh sebab itu kembali kepada agama Islam, kita ramaikan sholat berjamaah. Tapi saya rasanya cerita sholat berjamaah di Gorontalo mubazir. Jangankan di masjid, di lapangan sepak bola aja seramai ini, apalagi masjid, betul? Kalau tak percaya tengok subuh besok. Tadi anak-anak muda datang ke rumah Habib Fadel Muhammad. Saya keluar dari rumah, saya lihat orang sudah ramai. Loh, ini kenapa bisa ramai begini, Pak? Kenapa pintu tidak dikunci? Kenapa orang dikasih masuk? Rumah ini tidak pernah dikunci, siapa saja bisa masuk. Ini rumah rakyat, Pak Ustaz. Masya Allah, ramai penuh. Ini anak muda mau apa? Mau ngasih saya jaket rompi. Tulisannya apa? Born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara menuju surga. Kalian ini anak-anak muda dari mana? Geng motor syariah. Saya pakai rompi, Pak Fadel di samping, kami pun foto dengan anak-anak geng. Habis itu mereka pergi. Motornya mana? Masya Allah tabaraka. Artinya apa? Anak muda yang pakai motor selama ini, kalau sudah anak muda pakai motor, geng motor, garong, merampok, nakal, jahat, nggak pakai helm, nggak punya SIM. Tapi tadi Masya Allah, anak-anak muda yang peduli kepada syariat Islam, mereka pakai helm, mereka SIM saya nggak tahu entah ada entah tidak. Tapi yang jelas mereka adalah orang baik-baik, mereka yang akan jadi pemimpin masa depan insya Allah. Lagi-lagi agama. Sis Al-Jifri, namanya diabadikan sebagai airport di Palu. Tahu Bapak Ibu Palu? Martil. Tapi yang saya maksud bukan itu, tapi nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya berkah yang luar biasa. Bagian timur Indonesia sampai ke Papua itu semua berkat dakwah para habaib, dan berdirilah sekolah bernama Al-Khairat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fastabiqul, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Akhirnya lebih dari 1.500 sekolah tersebar. Salah satunya kami kunjungi tadi. Saya waktu ke Palu bersilaturahim dengan cucu daripada Habib Sis Al-Jifri yang masih hidup sekarang, Habib Sakaf
Al-Jifri, dipakaikannya saya sorban, saya salam ambil barokah, barokah para habaib alim ulama, mohon doa supaya istiqomah. Dan hari ini kita melihat madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Saya tidak tanya Bapak Ibu satu-satu, siapa yang sudah mendaftarkan anaknya, siapa yang anaknya sudah sekolah di Al-Khairat. Yang sudah masuk anaknya sekolah, selamat dunia akhirat. Amin. Yang belum mendaftarkan anaknya, ya nggak apa-apa, terserah aja. Tapi saya mau cerita sedikit. Ustadz, anak saya sekolah di SMP, terus pulang jam 12 cabut, merokok, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, mampus. Kasar sekali Ustadz ngomongnya. Nanti ketika anakmu kena geng motor, anakmu pakai sabu-sabu, anakmu pakai narkoba, anakmu kena zina, anakmu kena LGBT, yang kau salahkan Ustadz. Anak saya Pak Ula nggak pulang-pulang pakai motor, yang belikan motor siapa? Saya. Yang biarkan dia jalan-jalan sampai malam ngasih uang nggak tahu karuan siapa? Saya. Sekarang dia jahat, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja nyalahkan saya. Orang semua ngelihat ceramah itu, yang dilihat Ustadz di sini, ibu-ibu bapak di situ, kenapa tidak mandang kemari? Apa yang mereka tengok? Ada layar besar. Masya Allah, tabarakallah. Dan mereka lihat-lihat asli layar, asli layar. Ah, mendingan nengok yang layar, kata dia. Lebih ganteng yang di layar lagi. Luar biasa panitia malam ini, Masya Allah, tabarakallah. Layar disiapkan, lampu terang benderang. Pernah saya ceramah, yang dikasih lampu cuman pentas, jamaahnya gelap. Macam menceramahi genderuwo, hantu setan, menceramahi tuyul, menceramahi sundel bolong, menceramah. Malam ini yang diceramahi jelas, orang baik-baik pakai jilbab, dan jamaahnya pula pakai seragam. Yang ini jilbabnya kuning semua, ibu-ibu. Yang ini jilbabnya hijau semua, yang sana pink semua. Nanti insya Allah masuk surga dengan seragam-seragamnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ini hijau daun semua. Masya Allah, tabarakallah. Tentulah ibu-ibu ini bisa begini, punya grup, karena suaminya soleh-soleh. Kalau suaminya Fir'aun, mana mungkin? Bang, aku mau buat grup pengajian, kami pakai seragam ini ya. Jangan. Kamu jangan pakai jilbab. Rambutmu harus rebonding. Kamu harus pakai rok pendek. Aku nggak mau pakai busana muslimah. Kamu kelihatan tua, jadul. Tapi mereka datang dengan pakaian yang islami. Bang, aku mau izin pergi pengajian ke Tanah Lapang di kota Gorontalo yang ceramah Ustaz Somad ya. Pergilah, pergi sana. Abang nggak ikut? Nggak, abang main gapri sebentar. Mudah-mudahan yang ibunya sudah baik, suaminya belum baik, diberi Allah hidayah. Ada perempuan di dalam Al-Quran orangnya baik, tapi suaminya tak baik. Tuh, gua banget itu Ustaz. Nama perempuan itu Asiyah. Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu istana dalam surga. Wa najini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Namanya Asiyah, nama suaminya Fir'aun. Hai brother on, nama suaminya Fir'aun. Tapi karena dia tetap menjaga kesolehan, menjaga kebaikannya, maka dia tetap dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka ibu-ibu yang nyaji tetap istiqomah. Suamimu itu kau doakan, Bu, insya Allah dia berubah. Tak juga berubah, insya Allah nasibnya macam Fir'aun, mati di Laut Merah. Jangan diaminkan, nanti betulan terjadi. Berapa banyak suami yang tidak kenal agama, yang benci kepada agama,
tapi karena ibu tetap sabar, akhirnya dia berubah menjadi orang yang taat beragama. Ibu jangan pernah berhenti mendoakan dia. Ya Allah, ini tidak sinetron saudaraku, true story, kisah nyata. Ustadz Somad, suami saya ini orangnya nggak pengajian. Yang mana orangnya? Itu dia. Loh, itu kan yang selalu ikut pengajian kita di sop paling depan. Sekarang, dulu selevel di bawah setan. Malah setan nggak menggoda dia lagi. Sesama setan dilarang saling menggoda. Pak. Gimana ceritanya Bapak jadi hobi pengajian? Ceritanya gini Pak Ustadz, istri saya ini sering pergi pengajian. Suatu malam nelpon minta jemput. Assalamualaikum my dear, my darling. Oh my sweetly, bisa nggak jemput aku? Aku nggak bisa jemput. Aku sedang kongko-kongko duduk-duduk sama kawanku. Jangan bisa jemput malam ini. Jadi naik taksi aja. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, ayolah aku jemput. Akhirnya saya jemput istri saya Pak Ustadz. Saya di parkir masjid. Saya tunggu 15 menit juga. Akhirnya saya mau marah. Saya datang ke pintu masjid. Saya mau marah. Saya dengar penceramahnya, mantap sekali. Masya Allah, nggak pernah saya dengar seperti ini. Dalam hati saya, pasti saya ya. Saya dengar Pak Ustadz. Akhirnya nggak lama istri saya pulang keluar. Mohon maaf ya Mas, tadi Ustadznya agak terlambat sedikit. Nggak apa-apa. Besok tanpa dia minta saya yang datang. Cuman saya masih malu masuk Pak Ustadz. Saya malu ke masjid ini. Dan saya takut juga ke masjid. Kenapa? Ada kawan saya 2 kali ke masjid mati. Akhirnya saya dengar dari belakang. Lama-lama saya beranikan diri, saya di sop paling belakang. Lama-lama saya maju ke depan. Sekarang saya tidak pernah tinggal pengajian berkat istri saya. Itulah dia istri-istri yang solehah. Insya Allah yang lajang-lajang ini akan mendapatkan istri yang solehah. Yang bilang amin yang belum menikah. Anak udah 3, amin. Tadi bilang amin untuk siapa? Untuk anak-anak saya Pak Ustaz. Mantap. Jangan doa untuk dirimu saja. Ya Allah, berikanlah aku istri yang solehah. Yang lain jangan. Jangan. Doakan semuanya. Al-mar'atus solehah, perempuan solehah yang membimbing dalam agama. Kalian bukan ustazah, kalian bukan LCMA, kalian tidak pernah belajar di Kairo, kalian bukan alumni dari Makkah, tapi kalian sudah menyelamatkan satu laki-laki tulang punggung keluarga. Ustaz Somad, suami saya nggak sholat. Dia nggak sholat dari dulu atau sekarang? Memang dari dulu nggak sholat. Kenapa nikah sama dia? Kami tidak baik Pak Ustaz. Saya setan, dia iblis. Tapi saya sudah taubat Pak Ustaz. Dan saya sekarang sudah sering mendengar pengajian Pak Ustaz. Loh, dengar di mana? Kita nggak pernah ketemu. Saya jamaah alam goib Pak Ustaz. Streaming habis 4 giga untuk Pak Ustaz aja. Masya Allah, tabarakallah. Sabar Bu, doakan tiap malam. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya apa? Hajatnya supaya suami-suaminya yang tak sholat tadi dibukakan Allah pintu hatinya menjadi sholat. Jangan pernah berhenti ngomong sambil pagi bawakan kopi teh. Sholat ya bang, ini kumina abang minum, mudah-mudahan abang sholat. Kemarin bang itu yang gak sholat kemarin mati. Itu kemarin Syahna itu ditabrak mobil mati. Nah, abang mau mati juga. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Masuk saya tadi ke rumah kediaman Pak Fadil Muhammad karena terlambat habis ziarah. Saya lihat ibu-ibu ramai sholat maghrib. Astagfirullah, aku sudah datang terlambat. Tapi nggak apa-apa karena musafir. Musafir
sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, 2, 3, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Musafir jauh dari Banda Aceh ke Jakarta, dari Jakarta ke Gorontalo, musafir tidak bisa sholat subuh tadi, sholat di pesawat. Allahu Akbar, rukuknya Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, sujudnya terus. Ustaz, katanya kalau sujud kening harus nempel. Kalau tegak, kalau duduk di pesawat mau tempel ke tiang, mau tempel kemana? Masa tempel ke kursi depan? Tidak mesti nempel, kita kan sedang musafir, yang 4 jadi 2 rakaat. Di pesawat duduk aja. Wuduknya gimana Pak Ustaz? Loh, itu ada debu-debu, coba dipukul itu kursinya, ada debu. Nah, pukul sekali, pukul wajah sekali. Nah, diusapkan ke wajah sekali. Jadi gitu, jadi tayamum itu gitu, pukul sekali, pukul, hembus wajah sekali. Bukan debu itu diambil. Nah, setelah itu baru tangan, debu tangan, buka kancing bajunya, kalau ada cincin lepas, kalau ada gelang lepas. Nah, tapi melepas gelang itu memang betul mau lepas, jangan tunjukkan lepas dulu ya. Debunya dibagi 3, debunya 3, 1, 2, 3, yang ini di bawah, yang bagian dalam untuk yang dalam, yang sebelah kiri gitu juga, muka sekali, tangan sekali, untuk satu sholat. Jadi kalau sholatnya 2, tayamumnya 2 kali, tidak pakai kumur-kumur. Masuk ada tayamum, lanjut tayamum. Tidak ada orang meninggalkan sholat. Siapa meninggalkan sholat? Nabi Muhammad SAW 5 hari menjelang meninggal sakit, pingsan, diambil air 5 kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang diikat, diisi air, disiramkan ke wajah Nabi SAW. Nabi terbangun ketika ditanya, "Madza turidu ya Rasulullah?" Apa yang kau inginkan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Salat berjamaah. Kira-kira kalau kita pingsan lalu disiramkan air, mau apa? Jus melon. Nabi pingsan, dia mau sholat berjamaah. Oleh sebab itu maka agama yang nggak bisa berdiri, duduk. Ustadz duduk pun nggak bisa, tulang belakang sudah miring. Mana arah kiblat? Sana, miring. Miringkan tempat tidurnya. Mana rumah sakit? Nih, panggil perawat, sini. Ini tempat tidurnya, miringkan ke arah kiblat, kepalanya ke sana, miring. Miring pun nggak bisa Pak, telentang. Isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Mata pun nggak bisa juga Pak Ustaz, baru kita sholatkan. Jadi orang yang di ruang ICU Pak Ustaz, ICU tidak disolatkan dan tidak sholat. Nah itu dia enaknya di ICU. Di ICU tidak disolatkan karena masih hidup, tapi dia tidak sholat karena akalnya tak ada. Yang boleh tidak sholat itu 3. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Pilihlah antara yang 3 ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ruang ICU dia tidak wajib sholat karena akalnya tak ada. Suara di ruang ICU itu tak ada suara apa-apa, cuman 2 aja. Nah, udah selesai. Kalau anakmu kau didik agama, anaknya di mana? Sanawiyah Al Khairat. Di mana? Aliyah Al Khairat. Sakit engkau? Mereka jenguk ke ruang ICU, dia bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wal Qur'anil Hakim. Orang yang dibacakan Yasin tenang batinnya, datang malaikat turun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan barakah. Tapi apa mau dikata, anak tidak dididik agama. Ketika orang tua terbujur kaku, anak cuman menggoyangkan tempat tidur. Papa, mama, surat tanah mana? Begitu engkau meninggal dunia, kalau dia kau sekolahkan agama untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah ibundaku, Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu dia mendoakan. Apa mau dikata, tak pernah kau didik agama. Begitu dia mati, maka yang dulu kau lakukan itulah yang akan dia kerjakan. Dulu apa yang kau lakukan? Karaoke, dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Maka begitu kau meninggal dunia, kau tinggalkan harta warisan yang banyak. Dia stres, dia depresi, tak tahu dia bagaimana menenangkan jiwa. Dimakannya pil anjing gila, baru agak tenang. Dimakannya sabu-sabu, baru dibukanya keyboard, dia pun nyanyi mama. Gara-gara apa? Karena engkau tidak mendidik agama. Cepat betul waktu berlalu. Biasanya kalau kertas datang itu saya ceramah sudah 1 jam, sudah jam 10. Tadi saya mulai jam 9. Cepat sekali waktu di Gorontalo. Bapak Ibu yang tidak pernah ceramah, yang tahu, yang pernah ngasih kata sambutan, yang pernah ceramah itu tahu. Kita ceramah ini tidak bisa lihat jam. Kadang baru ceramah 15 menit, rasanya sudah lama betul. Kapan itu? Waktu ceramah buka puasa. Alhamdulillah, tak lama terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizq. Mohon maaf Pak Ustaz, kenapa? Itu kan sudah azan. HP Samsung. Astagfirullah, rupanya belum azan maghrib. Saya baru bercerita 2. Yang pertama ilmu, yang kedua agama, yang ketiga budaya. Budaya itu apa? Hasil rasa cipta karsa kreasi manusia. Bolehkan manusia berkreasi? Boleh. Ini kamera, apakah ini cipta karsa kreasi cipta manusia? Ya. Manusia dari mana? Dari Jepang. Makanya bunyinya Panasonic. Ada yang dari Amerika, itu dia yang HP Apple sumbing, Apple namanya. Ada lagi yang dari Korea, namanya Samsung. Nah itu semua hasil cipta karya karsa kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ini dari orang punya ini bukan dari Islam. Mereknya Show. Kalau dari Islam pasti tulisannya di sini Al-Hayah wal Maut. Ini tulisannya on off. Artinya hasil cipta karya karsa budaya boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kebetulan orang Gorontalo pandai dia membuat hasil karya cipta karsa kreasi. Apa yang dia buat nih? Ini buatan Gorontalo. Lama tadi di kamar saya tengok, di mana mulainya? Cemana? Lalu itu saya tengok, gimana dia bisa membuat Abdul Somad? Masya Allah. Saya cuma mau ngasih tahu aja ada tulisan nama saya.
Boleh tak ini dipakai sholat? Ada Nabi Muhammad mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sholatlah kamu pakai topi dari Gorontalo. Selama tidak bertentangan, boleh. Ini batik. Batik tidak ada di Makkah, di Madinah. Batik ini hasil karya cipta karsa manusia, boleh. Tapi ketika perbuatan itu melanggar aturan agama, boleh apa tak boleh? Tidak. Tanggal 31 Desember malamnya akan ada malam pergantian tahun. Lalu anak-anak muda, anak-anak lajang bonceng sana, bonceng sini, pergi sana, pergi sini, bakar ayam, bakar ikan. Bukan cuma ayam dia, ayam tetangga pun dipantainya semua. Lalu kemudian melaksanakan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan, melaksanakan perbuatan maksiat. Ini hasil karya, cipta, karsa, kreasi manusia. Boleh apa tak boleh? Banyak yang bilang boleh. Oleh sebab itu, malam 31, malam 1 Januari, kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis isya, makan antimu, tidur. Karena kalau tidak kau lakukan, nanti orang akan nelpon, kau di mana bro? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah, bencong aja keluar. Oleh sebab itu maka nanti Ustaz Somad malam tahun baru di mana? Kami start jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Di mana? Di Aceh Langsa, disiarkan langsung melalui TV One. Memang beda. Kenapa dimulai dari jam 9? Supaya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat bisa menikmati. Duduk di rumah, tonton TV. Akan ada kesenian religius agamis, budaya-budaya, tari Aceh religius, kemudian syair bersama penulis Ketika Cinta Bertasbih dan ayat-ayat cinta, Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah, malam jangan keluar. Ini anak lajang, anak gadis keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami muter-muter habis itu pulang. Jangan, sekali jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Ah, boleh. Jangan anakku. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dibonceng anak perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin gembung muntah-muntah. Yang muntah-muntah perempuan, yang pusing berkunang-kunang perempuan, yang sakit perempuan, yang hamil 9 bulan 10 hari perempuan, yang menyusukan 2 tahun perempuan, yang melahirkan anak meregang nyawa perempuan. Nasib buruk malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, mati perempuan. Yang laki-laki enak. Anak perempuan, kalian adalah adik-adikku, kalian adalah anak keponakanku. Aku tak ingin kalian kehilangan kehormatan hanya karena bujuk rayu laki-laki. Jaga anak-anak kita Pak, jaga. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan dia ceramah di Gorontalo, jaga anak perempuan. Jangan-jangan anak perempuan dia di Riau dibonceng orang. Saya kasih tahu, anak saya laki-laki. Tapi anak laki-laki pun tetap kita jaga. Nak, kau memang laki-laki nak. Kau laki-laki kan? Sekarang banyak juga Eke emang laki-laki, tapi terjebak dalam perempuan. Jadilah kau laki-laki yang gagah perkasa, akui bahwa kau laki-laki. Itu yang perempuan itu adikmu, itu perempuan itu adalah kakakmu. Bagaimana kalau perempuan kakakmu, adikmu, makcikmu, saudaramu dianiaya orang, disakiti orang? Tengok, jaga baik-baik. Itu di botol-botol kita tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak.
Jaga kehormatan perempuan kita. Siap menjaga anak-anak perempuan? Siap, harus siap menjaganya. Kalau tidak, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau melihat Indonesia baik ke depan, jaga anak-anak perempuan kita. Betul? Ustadz Somad, ibu saya menonton pengajian Ustadz di rumah, siaran langsung RRI, kata Pak Bupati. Apa maknanya? Ibu sudah tua masih mau mendengar pengajian. Kira-kira itu ibu baik apa tak baik? Mentang-mentang ibu bupati bilang baik. Ibu sudah tua, tidak bisa datang, mau mendengarkan pengajian Ustadz Somad melalui siaran radio, melalui TV, melalui streaming. Masih luar biasa. Ibu perempuan, Ustadz Somad, saya ini bisnismen, saya ini politikus, saya sudah mapan, semua sudah ada, tidak mau saya jabatan. Tapi ibu saya meminta, nak, kau terimalah jabatan ini, karena negeri kita perlu, maulah engkau menerimanya. Ibu siapa tuh? Ibu Pak Fadel almarhumah, mudah-mudahan Allah memberikan makamnya salah satu dari taman surga Allah. Apa maknanya? Bahwa kita baru bisa menjadi orang baik karena ibu. Yang baru saya dengar ceritanya cuma dua itu saja, ibu Pak Bupati dengan ibu Pak Fadil. Kalau boleh ditanya, saya tanya satu-satu tadi, ibu-ibu. Tapi yang pasti semua yang di atas ini, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Pak Rahmat Gobel, mereka semua ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Tolong angkat tangan yang lahir dari perut laki-laki. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, di balik laki-laki yang profesor, di balik laki-laki yang hebat punya jabatan, mereka lahir dari rahim perempuan. Kira-kira yang hebat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira perempuan itu bisa tak hamil kalau tak ada laki-laki? Makanya dalam Quran dikatakan al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka bekerja sama dalam kebaikan. Amin. Kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, jaga kehormatan kalian, akan dipertemukan Allah sebagaimana Allah mempertemukan saya dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres berdoa di depan Ka'bah supaya kami bertemu, supaya kami dipertemukan. Sudah bolak-balik saya mencari Ustadz. Akhirnya, Pak, apa kata saya? Pak Kapolres, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita malam ini. Begitu juga kalian nanti. Jangan sampai kalian tak bisa bercerita ke anak kalian. Nanti anaknya nanya, papa, iya, dulu ketemu dengan mama di mana? Bisa kau tanya, kami ditangkap Sansip. Keluarkanlah cerita yang indah. Mama, ya, mama ketemu dengan papa dulu di mana? Di lapangan Stadion Gorontalo. Acara apa? Acara dangdut yang racun kucing garong ya? Enggak, mama nggak pernah nengok-nengok yang begitu. Terus acara tablik akbar. Acara itu apa? Pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad dari Riau, Pulau Sumatera. Mana Ustadz itu? Udah mati dimakan cacing tanah. Terus kok bisa di pengajian itu mama jumpa sama papa? Pas kami pulang, sendal mama hilang. Saking ramai, penuh tanah sepak bola itu, nak. Stadion itu penuh. Belum pernah kejadian penuh macam itu. Tiba-tiba pas mama sedang nyari-nyari sendal, itulah berlaga sama kepala bapakmu. Pas bangkit, waktu itu mama belum hijrah, maka lagu mama masih lagu India. Tapi ayahmu disambutnya dengan lagu selawat apa? Masya Allah, indah untuk diceritakan ke anak-anak kita.
itulah pertemuan yang kekal abadi. Menikah laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solehah, lahirlah anak-anak calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah di Tanah Lapang, Gorontalo, sepak bola stadion kabupaten? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? 3. Ilmu, agama, budaya. Itu kan kata sambutan Pak Bupati. Entah itu aja yang dijelaskan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama dia ceramah? Dimulainya jam 9, berhenti jam 10.15, 75 menit kita bersama. Kultum, kuliah 75 menit. Sisanya baru kita jawab pertanyaan. Bapak Ibu yang pertanyaannya tidak dibacakan, jangan tersinggung, jangan sakit hati, karena mungkin sudah terwakili oleh teman-temannya. Atau boleh juga pertanyaannya tak berkualitas. Ustaz, dunia petak apa bulat? Apa itu pertanyaan? Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sodakohmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha, la ilaha, tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nah, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai babi. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin, hantu, segala setan. Hai jin, tolong benda-benda gaib datangkan. Datang jinnya, what can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta kepada jin. Akhirnya dipakailah cincin yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin, saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Mereknya pun kasih orang. Ustaz Somad, ya. Ustaz pakai cincin, ada magic-magicnya? Oh ada. Apa magicnya? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh hebat Pak Ustaz, duduk aja jangan makan. Makan jangan syirik. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitulah. Ilah. Ingat, kalau sudah cocok, sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan syirik, maka rusak amal ibadahmu. Katanya Pak Ustaz, kalau kita beramal nanti amal kita akan kita lihat di hadapan Allah. Betul? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Salat sunatmu akan kau lihat, puasa sunatmu akan kau lihat. Itu berarti orang yang syirik juga akan melihat amalnya. Iya. Terus amalnya dia lihat tapi tidak bisa menolong. Mau? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Amalnya kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini panti asuhan yang kau bangun, ini orang miskin yang kau tolong. Faja'alna, kami jadikan dia haba'am mansura, seperti debu yang dihembus angin. Ambil debu, letakkan di tangan, hembus. Begitulah amal orang yang syirik. Maka jangan syirik. Kadang kita ini nggak mau syirik, cuman tergoda karena sakit hati.
Hai Adinda, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Kau mau nikah sama aku? Cih. Akhirnya marah. Marah itulah yang membuat orang jadi syirik, minta kepada setan, minta kepada dukun. Diambil ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun. Cinta ditolak, dukun. Hai Pak Dukun. Kan ada lagunya, hai Bapak Dukun. Tolong ini Pak, anak gadis ini sudah mau hina aku nggak marah tapi sakit ya. Jadi gimana? Kamu mau nikah sama dia? Tidak, najis nikah sama dia. Terus tolong buat dia tidak nikah sampai mati. Akhirnya Pak Dukun mengambil paku, dipakukannya ke pohon duku. Selama duku ini tidak mati maka dia tidak nikah-nikah. Waduh, kan kasihan itu. Datang Ustadz Somad mencabut paku itu. Akhirnya perempuan itu pernikah. Enggak ada, ngarang aja. Jangan kalian syirik. Kalian laki-laki kalau disepelekan perempuan, husnuzan sama Allah. Boleh jadi Allah ingin memberikan kalian perempuan yang lebih istiqomah daripada itu. Jangan belas-belasan. Bro, iya, itu istrimu. Iya, tapi perasaan dulu pacar ente cantik. Ini yang lebih istiqomah. Gitu caranya. Gitu ngehibur orang yang tak dapat yang cantik. Seperti pergi ke dukun. Dan pergi ke dukun. Kenapa tidak boleh pergi ke dukun? Ada orang sakit pergi ke dokter. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa nggak boleh? Bingung. Saya ulang sekali lagi. Orang memang kalau lama dengar ceramah bisa error juga. Ada orang sakit pergi ke dokter, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kelamin, dokter spesialis jantung, dokter spesialis kulit. Boleh apa tak boleh? Boleh. Ada orang sakit pergi ke dukun. Boleh apa tak boleh? Apa bedanya? Dukun sama dokter kan sama-sama D. Dukun sama dokter kan sama-sama orang. Dokter tidak minta kepada setan, sedangkan dukun minta ke setan. Satu-satunya dukun yang tidak minta sama setan, dukun sunat. Lain daripada itu berteman dengan setan. Setan itu dulu teman kakeknya meninggal, setannya hidup, datang ke bapaknya, bapaknya meninggal, setannya hidup, datang ke dia. Maka jangan heran orang bisa berteman sama setan, setan yang dulu. Oh, aku adalah teman kakekmu dulu. Andai datang setan ke saya, aku adalah teman kakekmu dulu, aku ingin berteman denganmu, hai Abdul Somad. Enggak perlu, bro. Enggak perlu, najis teman sama ente. Memangnya teman ente banyak? Temanku sudah banyak. Berapa? Itu follower Instagram 6,2 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Oleh sebab itu maka jangan berteman dengan setan. Orang yang berteman dengan setan ada dalam Al-Quran Pak Ustadz, juz 29, nama suratnya surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalim minal jin. Ada orang yang berteman dengan setan, fazaduhum rahaqa, mereka semakin jauh dari Allah. Yang malam ini masih ada hubungan dengan setan, putuskan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Waktu di Mina melontar setan pakai batu, Bismillah, ya Allahu Akbar, rajman lisayatin walidhawlir rahman. Bismillah. Coba tengok di bawah itu. Nanti kalau pergi umroh coba tengok di bawah tempat melontar jumroh. Bukan cuman batu, payung pun ada. Ada orang saking marahnya sama setan, sendalnya dibuka. Setan, kau dulu yang bodoh. Begitu pulang ke kampung, lanjut lagi hubungan sama setan. Kata setan, aku bingung nengok itu. Kemarin waktu di Mina, ente melentar setan sampai ke setanan. Sekarang ente yang melanjutkan hubungan ini. Ente serius, kata setan.
Maka jangan rusak hubungan kita, makanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini mau pergi ya Allah ke sebuah pulau bernama Sulawesi. Di bagian atasnya itu ada namanya kampungnya, namanya Gorontalo, provinsi. Di sana nanti aku akan bertemu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kulangkahkan kaki bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Andai mati saya, maka mati husnul khotimah. Amin. Amin. Andai masih hidup, diberikan Allah untuk kelebihan beramal soleh. Tak usah kita terlalu takut menghadapi hidup ini. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbagi dari jawab Allah, kata dia. Masya Allah, anakku, anak-anak serius dengar ceramah 90 menit, luar biasa itu. Mimpi ada 3. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustadz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'uz bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludahi. Betulan suaminya tidur sebelah. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang aku setan? Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah sekali 3 kali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali. Tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet dan macam-macam black magic. Saya sudah wudhu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustadz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la'atiyannahum min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Itu kerja setan. Jadi setan itu jahat Pak Ustaz? Iya. Kalau dia baik berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi 2. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir, itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga, tapi tak jadi karena saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga, tapi tak bisa. Saya baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di tanah lapang. Makanya kita suruh baca doa.
Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Nggak jelas gitu. Kadang di warung-warung kopi, duduk, main gaple. Nah, itu tak jelas itu. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kabarnya Syanu, kabarnya Syanu itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Lahu baru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Aduh, sadis kau Bu. Yang kedua,
As-sayyibuz zani, orang yang berzina hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya, apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya, apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kapel. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz AAG. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kasar, radikal itu Ustaz Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, 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 haram. Hajimu haram, duit dari haram, duit haram, duit haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasyad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak ulama. Kalau satu, ummun, ibu. Kalau banyak, ummahat. Kalau bapak, hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah, al-ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allamah, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini sudah terasa agak panas dingin. Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Boleh. Jadi kita paskan 2 jam kita bersama insya Allah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam.
Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu dua aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaah ya dimanapun berada. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan puasa mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja mana? Habis 7 menit berhenti. Terus sambung lagi, jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah, 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 jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Di Gorontalo masih banyak grup-grup selawat. Ibu-ibu ada grup selawat? Lanjutkan Bu. Ustadz kami dulu ada grup selawat. Terus kenapa berhenti sekarang? Katanya perempuan gak boleh ada suara. Katanya suara perempuan haram. Akhirnya grup selawat perempuan tak pakai suara. Namanya sholawat silent. La ilaha illallah. Sekarang yang laki-laki jangan bersuara, perempuan saja. Karena katanya suara yang haram itu suara yang membangkitkan syahwat. Yang laki-laki diam, yang perempuan saja bersuara. Perempuan yang berada di tubuh perempuan. Karena ada sekarang ngaku perempuan yang berada di tubuh laki-laki. Enggak, yang bersuara perempuan saja. Katanya suara yang bersyahwat itu membangkitkan syahwat haram. Sekarang kita dengar suara perempuan. Salatullah ala taha salatullah ala yasin. Tolong angkat tangan laki-laki yang bersyahwat. Tak ada. Kalau begitu suara perempuan itu tidak haram. Yang haram itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Itu yang lagu-lagu. Tolong nanti sebelum diupload di internet buang lagu yang tadi. Saya takutnya itu dipotong orang, dibuatnya bilangnya saya nyanyi yang tak betul. Banyak orang sekarang sedang nyari-nyari kesalahan saya ini, kecuali orang Gorontalo. Nah, jadi yang tak boleh itu Bu, suara yang mendesah-desah lemah gemulai. Ada laki-laki itu kalau dengarnya suara perempuan lemah gemulai dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin pun dia error. Buru-buru ngambil HP, Assalamualaikum, pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Anda dengar itu pun dia error. Suara GPRS pun dia error. Jangan belok kanan, jangan belok kanan, ada rumah janda. Itu dia error juga ada. Nah, oleh sebab itu maka ini kita jaga. Jadi kalau ada grup sholawat ibu-ibu di Gorontalo masih punya grup nasyid. Nasyid rebana masih ada? Lanjutkan.
nanti akad nikah anak pakai rebana, acara akikah pakai rebana, acara walimah pakai rebana. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Lagunya sudah bagus, backing vocal tak bagus. La 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 la. La 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 itu kan artinya tidak. Bismillah, dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul dengan Allah. Bagus apa tak bagus? Bismillah tawassalna billah, na 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 na. Itu baru bagus. Pas ada nanti acara nikah, nyanyikanlah lagu-lagu yang bangkitkan semangat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Ini dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Bagus tentang cerita jamaah haji. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baitullah Haji. Jangan lagu-lagu Kiam Racun, Kucing Garong, Gabi Kaci Kabigam, Kisko Tahe, yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, semuanya nganggu. Oh, woman no cry. Ibu-ibu pun setuju pula dengan lagu itu. Dia tak tahu makna lagu itu. No woman no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Itu kan lagu laki-laki yang selalu menangis karena bininya ada. Ini harus cerdas. HP-nya udah cerdas, smartphone. Ustadznya udah cerdas, smartphone. Kertas terakhir. Ustadz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi. Oh, ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan Pajak Bumi Bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation bangsa-bangsa, United persatuan, Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW. Untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet.
Nah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa apa Ustaz? Tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir, pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1, iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotlight belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Boleh. Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Ibu Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tausiah sudah, jawab pertanyaan sudah, doa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah. Doa kita malam ini dikabulkan Allah karena engkau ibu-ibu yang solihah mendidik anak-anak, karena engkau para habaib, tuan guru, alim ulama, kau memang tidak viral, kau memang tidak terkenal, tapi hatimu bersih. Aminkan doa ini. Kau anak muda yang senantiasa bertahajud, engkau anakku, engkau putriku, senantiasa berdoa kepada Allah. Dimulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 11, 2 jam kita bersama. Andai tidak saya tengok jam pun, saya tahu sudah 2 jam saya berdiri karena terasa kesemutannya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunannya yang suci, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami yang sulit ya Allah. Wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, turunkan rezeki yang halal dan barakah ke Gorontalo ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Gorontalo ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ke tempat kami ya Allah.
Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau masih jauh dekatkan ke kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau masih sulit maka permudahkanlah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan hati kami kecukupan sehingga kami tidak merasa kurang, sehingga kami menghalalkan segala yang haram ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda yang sudah melahirkan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi mereka kama rabbayana shaghira, sebagaimana kamarnya menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya dijajah Israel di Palestina ya Allah. Wa fi Uighur, Muslim Uighur yang sedang dipaksa berbuka di siang Ramadan, yang sedang disakiti, na'udzubillah, diperkosa, tolong mereka ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil munafiqin, wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Gorontalo, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, DPD, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta, keluar dari majlis yang ramai yang meriah ini, keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, yang sedang terlilit hutang piutang riba tolong lepaskan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat ampunanmu ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah, yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang soleh solehah, min huffazil Quran, jadikan anak kami para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, jadikan anak-anak kami orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak generasi muda kaum muslimin, anak-anak kami yang sedang di depan ancaman narkoba dan zina, tolong mereka ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan Gorontalo dari segala malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.